Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang dengan rahmat dan kasih-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk terus memperbaiki diri dan mendekat kepadanya terutama di waktu-waktu yang penuh keberkahan. Malam hari adalah saat di mana dunia mulai hening. Lampu-lampu kota merdu. Kesibukan pun perlahan sirna dan jiwa manusia mulai mencari tempat untuk bersandar. Di saat seperti inilah ada satu amalan luar biasa yang tidak dilakukan oleh sembarang orang. Ia bukan ibadah biasa. Ia adalah sholat istimewa yang hanya dilakukan oleh mereka yang tergerak hatinya, oleh mereka yang dipilih oleh Allah. Itulah sholat tahajud. Saudaraku, dalam kesunyian malam ada bisikan lembut langit yang merindukan doa-doa tulus dari hambanya. Saat itulah Allah membuka pintu langit selebar-lebarnya. Apa yang kau minta bisa langsung diberikan. Apa yang kau tangisi bisa langsung dihapuskan dan apa yang kau impikan bisa langsung diwujudkan. Maka tidak heran jika tahajud disebut sebagai jalan para kekasih Allah. Dan dalam video kali ini kita akan membahas sejanji Allah yang langsung diberikan di dunia bagi para ahli tahajud. Bukan nanti, bukan di akhirat saja, tapi di dunia. Sekarang di hidupmu. Bismillah walhamdulillah, jika video ini muncul di beranda kamu, ini adalah petunjuk dari Allah kepadamu. Setidaknya tulislah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam komentar. Insya Allah bisa jadi bukti kecintaan kita untuk mendapatkan syafaat kelak di akhirat, dan semoga diijabah semua doa dan keinginanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa kita bersama, semoga kita semua diberikan kesehatan, dilapangkan rizki, dan diampuni dosa serta dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Pertama, diberi kecerdasan hati dalam mengambil keputusan. Tak semua keputusan dalam hidup bisa diputuskan dengan logika. Kadang hidup membawa kita pada persimpangan di mana semuanya tampak benar. Namun tetap saja satu langkah bisa menjatuhkan dan satu langkah lain bisa menyelamatkan. Disinilah peran kecerdasan hati hadir. Dan tahukah kamu? Inilah salah satu hadiah paling rahasia yang diberikan Allah kepada ahli tahajud. Ketika seseorang terbiasa bangun di sepertiga malam terakhir dalam kondisi paling sunyi dan paling jujur, mereka tidak sekedar memohon. Mereka sedang menajamkan rasa. Di saat dunia tertidur, ahli tahajud justru sedang melatih kepekaan rohani. Mereka menangis dalam keheningan, membuka diri tanpa topeng, mengakui kelemahan, dan melemparkan semua beban kepada Allah yang Maha Mengerti. Dari kebiasaan itu, Allah bukakan cahaya di hati mereka. Saat orang lain mengandalkan pikiran untuk memilih, ahli tahajud punya getaran yang kuat dari dalam hati. Mereka seperti disadarkan sebelum keputusan diambil. Mereka seperti ditahan sebelum melangkah ke jalan yang salah. Coba renungkan, berapa banyak orang yang menyesal karena salah memilih pasangan hidup, karir, bahkan pergaulan. Tapi ahli tahajud mereka punya pelindung. Bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka sering menghadap Rabb-Nya di saat orang lain terlelap. Kecerdasan hati ini bukan dari buku, tapi dari langit. Ia hadir dari air mata yang jatuh ke sajadah di tengah malam. Dan ini bukan cuma untuk diri mereka sendiri. Ahli tahajud seringkali menjadi tempat curhat orang lain. Mengapa? Karena kata-kata mereka sejuk. Karena saran mereka menyentuh. Karena aura mereka membawa ketenangan. Inilah bentuk nyata dari kecerdasan yang tidak bisa diajarkan. Hikmah 2, dijauhkan dari pertemanan yang menghancurkan diam-diam. Ini adalah janji Allah yang sangat halus, sangat lembut, tapi efeknya luar biasa. Ketika seseorang istih dalam sholat tahajud, ada banyak hal yang dijaga Allah dalam hidupnya. Salah satunya adalah pertemanan. Banyak orang jatuh bukan karena musuh, tapi karena teman. Tapi ahli tahajud, mereka seringkali tidak nyambung dengan lingkungan yang toksik. Allah pelan-pelan geserkan mereka dari lingkaran yang salah. Bahkan kadang tanpa mereka sadari tiba-tiba renggang, tiba-tiba jarang ketemu, tiba-tiba komunikasi merenggang.
Tapi di balik itu semua ada tangan Allah yang sedang bekerja. Pertemanan yang menghancurkan tidak selalu terlihat kasar. Kadang itu teman yang membuat kita jauh dari kebaikan. Teman yang membuat kita ragu untuk berhijrah. Teman yang mengajak kita menertawakan agama. Teman yang diam-diam menumbuhkan iri dan dengki dalam hati. Ahli tahajud punya filter langit. Karena mereka rajin berbicara dengan Allah di waktu paling sakral, maka hati mereka menjadi lebih sensitif terhadap racun dunia. Mereka tahu kapan harus menghindar. Mereka tahu siapa yang membawa mereka naik dan siapa yang membuat mereka jatuh. Dan yang lebih luar biasa, Allah gantikan pertemanan buruk dengan pertemuan yang penuh berkah. Teman yang memperkuat iman, teman yang mengingatkan jika lalai, teman yang mendoakan dalam diam. Karena itu jangan heran jika hidup ahli tahajud terasa lebih ringan. Hatinya jarang gelisah karena orang. Lingkungannya lebih menyejukkan. Itulah janji Allah. Ia pisahkan kita dari kerusakan dengan cara yang paling anggun. 3. Doanya disampaikan lewat ucapan orang lain. Ini adalah rahasia spiritual yang sangat dalam. Doa-doa ahli tahajud seringkali tidak datang dalam bentuk yang mereka kira. Tapi Allah jawab melalui lisan orang lain. Pernahkah kamu dalam satu masa merasa kehilangan arah? Lalu tiba-tiba ada orang asing berbicara. Entah itu ustaz di YouTube, seorang teman atau bahkan kasir warung yang mengucapkan kalimat yang sangat mengena dengan masalahmu. Ahli tahajud sering mengalami ini. Kenapa? Karena mereka terbiasa mengadukan masalahnya langsung kepada Allah dalam suasana paling jujur. Mereka tidak sibuk curhat ke manusia. Mereka curhat langsung dalam tangisan sepertiga malam. Dan Allah yang maha mendengar menjawab mereka bukan hanya lewat kejadian besar, tapi lewat lisan manusia lain. Kamu minta petunjuk? Allah kirim orang-orang yang tanpa sadar menyampaikan jawaban. Kamu minta keteguhan. Tiba-tiba kamu dengar kalimat yang membuatmu kuat lagi. Kamu minta penghiburan. Datanglah orang yang entah kenapa menghibur tanpa tahu kamu sedang terluka. Ini bukan kebetulan. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada ahli tahajud. Mereka minta di malam hari, jawaban datang di siang hari seringkali dari mulut orang-orang yang bahkan tidak mereka sangka. Dan inilah yang membuat hidup ahli tahajud terasa lebih terarah. Mereka tahu kemana harus melangkah. Mereka merasa ditemani walau dunia terasa sepi. Karena mereka tidak menggantungkan harapan pada manusia, tapi pada Rabb-Nya yang membolak-balikkan hati dan mengatur setiap percakapan dalam semesta ini. 4. Wajahnya tidak disadari memancarkan ketenangan. Ini adalah hal yang tidak bisa dipoles dengan make up atau kosmetik. Ketenangan wajah ahli tahajud bukan berasal dari fisik, melainkan dari hati yang bersih. Pernahkah kamu bertemu seseorang dan tanpa tahu alasannya, kamu merasa damai berada di dekatnya? Itulah yang disebut sebagai ketenangan rohani yang memancar lewat wajah. Dan ini, subhanallah, adalah karunia khusus yang diberikan kepada ahli tahajud. Karena setiap malam wajah mereka tersentuh oleh air wudhu. Setiap malam kening mereka sujud di tempat paling mulia. Setiap malam mata mereka menangis bukan karena kecewa pada dunia, tapi karena rindu kepada Allah. Inilah yang membuat wajah mereka tidak keras, tidak gelap, tidak penuh ego, tapi bersinar dalam diam. Orang seperti ini jarang bicara keras, tapi setiap kata-katanya menenangkan. Jarang mencari panggung, tapi kehadirannya seperti membawa hawa dingin di tengah panasnya dunia. Wajahnya menyejukkan tanpa harus menjilat, menguatkan tanpa banyak bicara, menggetarkan tanpa pamar kehebatan. Dan ini bukan hanya soal penampilan, tapi ketenangan itu menular. Anak-anak mereka jadi tenang, pasangan mereka merasa nyaman, teman kerja mereka merasa terlindungi, lingkungan mereka merasa damai. Semua ini berawal dari tahajud, dari malam-malam yang tidak tidur untuk meminta ridha Allah. Ahli tahajud mungkin tidak terkenal di dunia, tapi ruhnya dikenal di langit dan wajahnya meski sederhana memiliki nilai yang tidak bisa dibeli. Cahaya keikhlasan. Saudaraku yang dirahmati Allah, aku ingin mengingatkanmu betapa istimewanya dirimu. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Setiap langkah yang kau ambil, setiap waktu yang kau luangkan untuk sholat tahajud adalah bukti bahwa Allah memilihmu untuk merasakan ketenangan dan berkah yang tidak terhingga.
Ketahuilah bahwa setiap malam yang kau lalui dengan keikhlasan meskipun tampaknya hanya untuk dirimu sendiri, sejatinya mengubah banyak hal. Tak hanya hidupmu yang lebih tenang, tetapi juga hati orang-orang di sekitarmu. Wajahmu yang berseri-seri bahkan ketika dunia tampak begitu berat adalah cermin dari kedamaian yang hanya bisa datang darinya. Dan ingatlah dalam setiap detik yang kau habiskan dalam ketaatan Allah selalu mengawasimu dengan penuh cinta. Saat kau merasa lelah ingatlah bahwa setiap tetes air mata yang mengalir adalah doa yang sedang berbalas. Saat hati merasa gundah, ingatlah bahwa sholat tahajudmu adalah penawar yang tak ternilai. Saudaraku, teruslah menjaga sholat tahajudmu dan percayalah bahwa setiap usaha kecil yang kau lakukan akan menghasilkan buah yang manis di waktu yang tepat. Bersabarlah dan biarkanlah Allah yang menentukan yang terbaik untukmu. Keberkahan hidupmu adalah tanda kasih sayangnya yang nyata. Poin L. Sholat tahajud meningkatkan kualitas hidupmu secara spiritualitas dan emosional. Saudaraku yang dirahmati Allah, salah satu janji yang tak ternilai harganya bagi kita sebagai hamba Allah adalah perubahan yang luar biasa dalam kualitas hidup kita ketika kita rutin melaksanakan sholat tahajud. Sholat yang dilakukan pada malam hari ini bukan sekadar ibadah fisik, melainkan sebuah proses penyucian jiwa dan peningkatan kualitas emosional yang mendalam. Bayangkan betapa tenangnya hati kita ketika kita menghadapkan diri kepada Allah dalam kesunyian malam. Tak ada gangguan duniawi, tak ada hiruk-pikuk kehidupan yang membingungkan. Hanya kita dan Sang Pencipta. Inilah saat di mana hati yang penuh dengan kerisauan dan kebimbangan bisa menemukan ketenangannya. Dalam tahajud kita tidak hanya berdoa, tetapi kita juga berbicara dengan Allah yang Maha Penyayang membuka segala keluh kesah dan harapan kita. Tiap air mata yang jatuh dalam tahajud adalah penyucian jiwa kita, membawa kita lebih dekat kepadanya. Ketika rutin melaksanakan sholat tahajud, secara tidak langsung kita menguatkan ikatan emosional dengan diri sendiri. Kita memberikan waktu khusus untuk merenung, untuk mencari makna dalam hidup yang kadang terasa kacau. Dalam sunyi malam, kita diajak untuk lebih memahami diri, mengenali kelemahan, dan memupuk keinginan untuk terus memperbaiki diri. Perubahan emosional ini bisa terasa nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kita menjadi lebih sabar, lebih lapang dada, dan lebih mampu mengatasi segala masalah yang datang. Poin N. Meningkatkan kedekatan dengan Allah. Saudaraku yang penuh kasih, salah satu keberkahan terbesar yang kita dapatkan melalui tahajud adalah kedekatan yang semakin mendalam dengan Allah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tuhan kita Tabaraka wa Ta'ala turun ke langit dunia setiap malam ketika sepertiga malam yang terakhir lalu berkata, siapa yang berdoa kepadaku pasti aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku pasti aku beri. Siapa yang memohon ampunan kepadaku pasti aku ampuni. Tahajud adalah jalan langsung untuk berbicara dengan Allah tanpa penghalang. Tiada yang lebih menyentuh hati selain merasakan kedekatan dengannya, merasa dicintai olehnya dan tahu bahwa doa yang kita lantunkan tidak akan sia-sia. Dalam kesendirian malam, di tengah keheningan dunia, kita bisa merasakan kehadirannya yang begitu nyata. Kedekatan ini membawa banyak keberkahan. Bukan hanya dalam bentuk harta atau kedudukan, tetapi juga dalam bentuk kebahagiaan batin yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah kedamaian yang datang dari dalam diri kita sendiri, bukan dari luar. Poin 7. Keberkahan yang membentang dalam hidupmu. Saudaraku, keberkahan adalah anugerah yang diberikan oleh Allah bagi setiap hamba yang benar-benar taat dan ikhlas. Dalam sholat tahajud, kita tidak hanya meminta pada Allah untuk memperbaiki keadaan kita, tetapi juga memohon agar hidup kita dipenuhi dengan keberkahan. Keberkahan yang dimaksud di sini tidak hanya terbatas pada materi, melainkan juga meliputi hubungan kita dengan sesama, kesehatan, dan bahkan kedamaian hati yang kita rasakan setiap hari. Setiap malam yang kita lalui dengan sholat tahajud, kita tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi kita juga membuka jalan untuk keberkahannya. Kehidupan yang kita jalani akan terasa lebih ringan, lebih penuh makna, dan lebih penuh dengan pertolongannya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita akan merasakan bagaimana setiap langkah kita dilimpahi dengan kemudahan.
Bagaimana jalan-jalan yang kita tempuh rasa lebih lapang meskipun mungkin ada tantangan yang menghadang. Keberkahan juga datang dalam bentuk kemudahan dalam menjalani hidup. Banyak orang yang merasa kesulitan dalam mencapai tujuannya. Tetapi bagi mereka yang rutin melakukan tahajud, Allah memberikan keberkahan dalam setiap langkah mereka. Rezeki datang dengan cara yang tidak terduga. Hubungan dengan orang lain menjadi lebih harmonis dan bahkan dalam menghadapi masalah kita diberi ketenangan hati untuk menghadapi segala kesulitan. Poin pengampunan dosa dan pembersihan jiwa. Saudaraku yang dirahmati Allah, tahajud bukan hanya sekedar ibadah yang memperatuban kita dengan Allah, tetapi juga sebuah proses pembersihan jiwa. Dalam setiap langkah kita menuju sajadah malam, ada sebuah janji agung dari Allah yang sangat indah, yaitu pengampunan dosa-dosa kita. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, baik yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Dalam kehidupan ini, kita seringkali terjerumus ke dalam perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Namun, tahajud menjadi sebuah jalan bagi kita untuk kembali kepadanya dengan penuh penyesalan dan harapan. Dalam setiap sujud kita meminta ampun kepadanya, berharap agar setiap dosa yang menyikat hati dan jiwa kita dihapuskan dengan rahmat-Nya yang tak terhingga. Salat tahajud adalah saat yang penuh makna bagi mereka yang ingin memperbaiki diri. Dalam sepertiga malam terakhir saat dunia tertidur, Allah turun ke langit dunia untuk mendekat kepada hamba yang memohon ampunan. Dalam suasana yang penuh dengan keheningan dan ketenangan, kita bisa merasakan kehadirannya yang dekat. Doa yang kita lantunkan adalah kesempatan untuk menghapus dosa-dosa kita yang terdahulu dan memulai lembaran baru dalam kehidupan. Pembersihan jiwa dalam tahajud bukan hanya soal dosa yang terampuni, tetapi juga tentang penyembuhan hati. Hati yang sebelumnya gelap oleh rasa sakit, kecewa, atau marah, perlahan-lahan akan disinari oleh cahaya pengampunannya. Salat tahajud mengajarkan kita untuk lebih merendahkan hati agar kita bisa lebih mudah memaafkan diri sendiri dan orang lain. Kita belajar untuk menerima segala kekurangan dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Poin 9. Penyembuhan tubuh dan pikiran yang lelah. Tahajud juga membawa dampak positif yang luar biasa bagi kesehatan tubuh dan pikiran kita. Walaupun terlihat seperti ibadah yang dilakukan dalam waktu singkat, ternyata salat tahajud memiliki banyak manfaat fisik dan psikologis yang sangat besar. Ketika kita melaksanakan salat tahajud dengan penuh kehusyukan, kita sedang memberikan waktu untuk tubuh dan pikiran kita beristirahat dari segala beban dan stres yang kita alami selama hari-hari sebelumnya. Secara fisik, gerakan dalam salat tahajud seperti sujud, rukuk, dan berdiri memberikan manfaat yang luar biasa. Sujud misalnya membantu membuka aliran darah ke otak dengan meningkatkan oksigenasi yang memberi efek menenangkan dan meningkatkan konsentrasi. Rukuk juga memiliki manfaat dalam memperbaiki postur tubuh dan mengurangi ketegangan pada bagian punggung dan leher. Selain itu, gerakan-gerakan tersebut juga mengajarkan kita untuk lebih memperhatikan tubuh kita dengan penuh rasa syukur. Karena kita menyadari bahwa tubuh ini adalah amanah dari Allah yang harus kita jaga dan rawat. Namun manfaat terbesar yang kita rasakan adalah penyembuhan psikologis. Dalam setiap malam yang kita bangun untuk melaksanakan salat tahajud, kita memberi kesempatan pada diri kita untuk melepaskan stres dan kecemasan. Di tengah kehidupan yang penuh tekanan, seringkali kita merasa terhimpit dengan banyak masalah. Namun saat kita salat tahajud, kita merasakan kehadiran Allah yang mengalirkan ketenangan dan penghiburan bagi hati yang lelah. Setiap kata yang kita ucapkan dalam doa adalah pelepasan dari kecemasan yang kita rasakan. Penyembuhan ini juga berlaku bagi pikiran kita. Ketika kita melaksanakan tahajud, kita sedang memberi kesempatan bagi pikiran kita untuk beristirahat dari kegelisahan dan berfokus hanya pada satu tujuan, yaitu berkomunikasi dengan Allah. Ini adalah waktu kita untuk merasa aman dan damai dalam pelukan kasih-Nya. Pada akhirnya tahajud adalah cara kita untuk mengembalikan keseimbangan hidup. Kita tidak hanya memperoleh kedekatan dengan Allah, tetapi kita juga menyembuhkan diri kita, baik fisik maupun mental. Salat tahajud adalah obat bagi jiwa yang terluka, penyejuk bagi hati yang gundah, dan sumber kekuatan bagi tubuh yang lelah. Saat kita melakukannya dengan penuh ketulusan,
keberkahan dan penyembuhan akan hadir dalam hidup kita, menjadikan setiap langkah kita lebih ringan dan penuh semangat. Saudaraku, saat kita melaksanakan tahajud dengan penuh keikhlasan dan pengharapan kepada Allah, kita tidak hanya mendapatkan keberkahan dunia, tetapi juga mendapatkan pahala yang luar biasa di akhirat. Inilah saat kita untuk memperbaiki diri, memohon ampunan, dan memperoleh kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup. Setiap langkah menuju sajadah adalah langkah menuju kesempurnaan spiritual dan kesejahteraan batin yang sejati. Semoga kita semua diberikan kekuatan untuk menjaga konsistensi dalam sholat tahajud dan setiap malam kita menjadi lebih dekat dengan Allah, lebih bersih hati kita, dan lebih kuat menghadapi ujian hidup. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.